Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujiman yang kemudian menjadi Bupati Banyumas, ini merupakan bupati yang ketiga dari generasi ketiga dari Mertadirja yang ketiga. Jadi di Banyumas ada 3 generasi bupati keturunan Mertadirja. Nah, Sujiman ini menerima beslit dari government atau yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal ya. Jadi beslitnya ini nomor 2 tertanggal 25 April 1933. Jadi beliau menjadi bupati dengan beslit pemerintah kolonial Belanda nomor 2 tertanggal 25 April 1933. Jadi menjadi bupati setelah ia sebelumnya menjabat sebagai patih di Kabupaten Kendal. Ya. Nah, karena terdapat kekosongan di Kabupaten Brebes, maka pemerintah kolonial Belanda menawarkan kepada Sujiman dengan jabatan sebagai bupati di Brebes. Tetapi tampaknya setelah ia melaporkan diri kepada ayahnya, maka ayahnya tidak mengizinkan Sujiman untuk menjadi bupati Brebes. Bahkan kemudian sang ayah mengusulkan atau mengajukan pensiun ya, agar putranya itu bisa menjadi bupati di Kabupaten Banyumas. Ya, jadi Pangeran Ganda Subrata mengusulkan putranya ini untuk menggantikan kedudukannya sebagai Bupati Banyumas. Nah, dalam beslit itu disebutkan bahwa Sujiman mendapatkan gelar Raden Temenggung. Jadi memang gelar Raden Temenggung ini merupakan gelar yang diperuntukkan kepada bupati. Ya, pejabat bupati itu pertama-tama dia akan mempunyai gelar Kanjeng Raden Temenggung. Nah, nanti akan mengalami kenaikan pangkat ya disesuaikan dengan prestasi kerjanya. Jadi meskipun Banyumas sudah berada di bawah pemerintahan langsung ya, pemerintah kolonial Belanda, ya pemerintah kolonial itu juga ya berhak ya memberikan gelar-gelar kebangsawanan. Nah, sehingga gelar itu diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan beslit dari Gubernur Jenderal. Jadi tidak hanya raja saja yang bisa memberikan gelar-gelar itu kepada pejabat bupati ya. Jadi kalau kabupaten itu masih di bawah Kasunanan atau Kasultanan, maka pejabat-pejabat bupati akan mendapatkan gelar yang sama. Nah, tetapi ketika pemerintah kolonial Belanda telah mengambil alih ya, sebagai contohnya Banyumas, maka bupatinya juga diberi gelar yang sama, tetapi pemberi gelarnya bukan ya raja, tetapi adalah gubernur jenderal. Jadi beslit atau SK yang berkaitan dengan pejabat bupati ini merupakan beslit yang ditandatangani oleh gubernur jenderal. Nah, sedangkan jabatan di bawahnya kemungkinan besar ditandatangani oleh residen. Ya, jadi pejabat residen adalah seringkali menandatangani surat keputusan atau beslit-beslit yang berkaitan dengan jabatan di bawah bupati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.